Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sama-sama kita baca ayat. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya sama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak kelapa, lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bangku berisi roti yang tidak beragi. Lalu seluruh berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka. Itu kita melihat pagi hari ini, saudara, Musa mentabiskan anak-anak Harun, ya. Anak-anak Harun dan anak-anaknya ditabiskan sebagai imam untuk melayani di dalam rumah Tuhan, saudaraku. Kita melihat, saudaraku, bagaimana Musa melakukan itu dengan baik, saudara. Tetapi saya cuma berpikir begini, ya saudara, di mana anak-anak Musa? Musa punya 2 anak, saudara. Ya, dari suku Lewi, Musa sama dari suku Lewi, karena mereka adalah kakak adik. Ya, saudara, Harun dan Musa itu kakak adik, kakak beradik. Tapi yang saya lihat, saudara, sebagai orang tua, Musa tentunya merindukan anak-anaknya juga tampil. Ya, saudara. Tetapi saya tidak menemukan itu loh, saudara. Mungkin saya salah atau referensi saya kurang, saudara. Tapi coba saudara bantu saya nanti di rumah cari anak-anak Musa. Ya. Musa punya 2 anak, Gersom dan Eliezer. Ya, saudara. Tetapi saya tidak menemukan 2 anak Musa itu menonjol. Apakah di dalam perang? Ya. Kalau mereka tidak aktif dalam pelayanan, ya aktiflah di dalam sebagai seorang yang pasukan berperang gitu, saudara. Ya. Atau jadi apalah. Sebagai orang tua, saya percaya Musa merindukan hal itu. Ya. Sebagai orang tua, ya Musa merindukan anak-anaknya juga bisa tampil sebagai kepala puaka, ya, kepala apalah, sebagai seorang pemimpin. Bukankah kita sebagai orang tua juga rindu seperti itu? Amin, saudara. Anak-anak kita, ya, Tuhan pakai, apakah dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam apapun, saudaraku. Kita rindu anak-anak kita ini menonjol gitu, saudara. Ya. Anak-anak kita tuh menonjol, saudara. Tetapi saya tidak menemukan itu loh, saudara. Saya tidak menemukan anak-anak Musa seperti anak-anak Harun. Anak-anak Harun, anak-anak yang kemudian apa ya, saudara? Sibuk terus, ya. Dan mereka lah orang-orang yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan, ya, membereskan masalah-masalah dalam bait Allah, menangani orang bangsa Israel kalau mereka beribadah, persembahkan korban. Anak-anak Harun, semua anak-anak Harun. Nanti anak-anak Harun dibantu sama para imam-imam yang lain. Tetapi pertanyaannya, sekali lagi saudara, mungkin saya salah, saudara. Tapi saya cari di Concordance, saya cari Gersom dan Eliezer, nggak ada, saudara. Nggak menonjol gitu, saudara. Nanti kalau sudah baca di kitab Hakim-Hakim, nanti salah satu daripada cucunya Musa, seorang yang jadi ini, pendeta imam penyembahan berhala. Saya menemukan itu, saudara. Tapi ada satu cucu juga yang kemudian jadi seorang bendahara, saudara. Saya tidak tahu kenapa, saudara. Ya, kalau sudah tanya saya, kenapa, saya nggak ngerti. Saudara ingat Imam Eli, saudara? Ya, Imam Eli seorang imam, ya, seorang imam besar. Imam Eli itu imam besar, saudara. Ya. Tetapi anak-anaknya ngaco gitu. Anak-anaknya melayani tapi dengan standar yang sangat rendah sekali. Saya melihat ada beberapa hal, saudara. Ya.
Saya cuma mau bilang sampaikan begini. Kami di sinode, kami punya yang namanya capable. Ya, capable itu jadi satu acara, saudara, satu acara yang mengumpulkan anak hamba-hamba Tuhan. Ya, pemuda-pemuda, tetapi yang latar belakangnya adalah anak hamba-hamba Tuhan dari sinode kita, gereja kita. Ya. Ini bukan tentang youth camp, ya, bukan youth camp, bukan kemah pemuda, ya sudah. Seperti kemah pemuda, tetapi yang hadirnya, yang kami hadirkan itu adalah anak-anak gembala khususnya. Kenapa, saudara? Ya, pertimbangan kami adalah terlalu banyak anak gembala yang nggak mau jadi pendeta. Ada banyak anak pendeta yang nggak mau jadi pendeta. Saya melihat ada anak orang yang main berlian nggak mau dagang berlian, dia pengen dagang berlian, dia pengen, apalagi jadi pendeta. Sudah. Saya ngelihat sudah ada orang yang pengusaha ya bisnis berlian, tapi anaknya didorong ngikutin mamanya, ngikutin orang tuanya, nggak mau. Dagang berlian baik nggak gampang untuk disuruh ngikutin orang tuanya, apalagi dari pendeta gitu. Ya. Karena dengan segala apa yang mereka lihat tentang orang tuanya, ya, betapa ya tidak mudah itu segala jadi seorang hamba Tuhan, ya, nggak gampang, sudah. Tapi saya mau bilang begini, kalau itu alasannya, maka itu tidak terlalu bermasalah gitu, sudah. Ya, ada anak yang melihat orang tua, aduh, kelas bisa, ya. Udah melayani apalagi kalau yang di desa ya saudara, kasihan. Melayani tapi pas-pasan, terus hidup berkekurangan. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang tua ini berharap, bergantung sama Tuhan. Gak gampang sudah jadi hamba Tuhan. Ya. Tapi hidup dalam kekurangan, belum lagi ngadepin jemaat, belum lagi ada dengan segala masalah-masalah yang orang tuanya hadapi. Saya lihat papa saya sudah, aduh, saya nggak bisa lupa kalau papa saya lagi capek banget, maksudnya capek pikiran, ya. Papa saya lagi banyak masalah, nanti papa saya sambil diam, papa saya cuma ya. Nggak bisa cerita kemana-mana pada kala. Cerita sama istri salah, cerita sama anak juga bagaimana. Kalau alasan yang seperti itu, saudara, itu tidak terlalu bermasalah, ya. Dan saya menemukan itu loh, saudara. Makanya di capable itu kami dorong mereka, kami kasih pengertian, kami kasih firman di dalam capable itu supaya bahwa pelayan itu sesuatu pekerjaan yang mulia, gitu, suatu pekerjaan yang indah, suatu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, lewat capable itu ada banyak orang-orang anak-anak hamba Tuhan yang tadinya kayaknya kalau bicara pelayan, ya pelayanan sih, bantu-bantu aja, tapi kalau masuk terjun secara penuh full time, enggak. Tapi saya lihat banyak, ya. Di satu acara, makanya anak saya juga bilang di satu acara PGPI pusat, ya, diadakan acara, disitulah Tuhan panggil anak saya untuk melayani Tuhan. Ya, saya kasih kebebasan sama anak saya, terserah Mika, terserah kamu mau apa, saya nggak mau dia melayani dengan sebuah keterpaksaan gitu, saudara. Ya, saya mau dia melayani memang karena panggilan Tuhan dalam dirinya. Saya cuma tawarkan kalau mau sekolah biasa nggak apa-apa, ya, sekolah biasa nggak apa-apa. Tapi saya cuma bilang buat papa sebuah kehormatan yang paling tinggi buat papa kalau papa bisa melayani Tuhan. Saya bilang begitu, ya. Memang gak gampang, pelayanan itu gak gampang. Tapi buat papa, saya bilang empat mata, saudara. Buat papa itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang gak bisa dibandingkan. Puji Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saudara. Ya.
Tapi yang saya katakan, kalau hal yang seperti itu, saya masih bisa terima gitu. Maksudnya nggak bermasalah, maksudnya ya nggak terlalu parah. Tapi saya takut, saudara. Saya takut begini. Saya takut Musa terlalu sibuk ngurusin Israel sampai dia nggak punya waktu ngurusin anak-anaknya. Banyak. Saya khawatirnya itu, saudara. Saya khawatirnya Musa, saudara. Musa tuh habisin waktunya, saudara, dari pagi sampai malam buat Israel, sampai tidak ada waktu untuk anak-anak. Itu yang saya khawatir. Itu saya nggak punya jawaban pastinya, saudara. Kalau sudah tanya, jadi jawaban pastinya apa, Pak? Saya kurang ngerti, saudara. Ya, saya kurang ngerti karena sebagai orang tua, saudara, saya pastikan Musa pengen anak-anaknya tampil sebagai seorang yang punya makna gitu, punya pengaruh, punya tanggung jawab di tengah-tengah bangsa. Apakah kalau nggak pelayanan, ya udahlah jadi orang yang suka perang aja dah, jadi orang yang bantu di peperangan, apalah, saudara. Tapi nggak nongol, nggak ada yang nongol di pelayanan kah, jadi imam kah? Ya memang imam itu nggak ada yang perang, saudara, nggak ada. Saudara, saya takut seperti itu. Saya takut Musa nggak punya waktu untuk anak-anaknya. Saya khawatir Musa akhirnya nggak punya waktu ketika anak-anaknya datang, Pak. Aduh, nanti. Aduh, Papa capek. Karena memang Musa sudah tersedot seluruh energinya, loh. Energi Musa sudah tersedot, tenaganya, pikirannya sudah tersedot semua. Sehingga bukan sesuatu yang tidak mungkin ketika Musa pulang ke rumah, ketemu anak-anaknya pengen ngobrol, nggak ada waktu Musa. Musa punya waktu buat orang Israel. Siapa saja Musa buka pintu, Musa buka hati, terima orang-orang ini untuk ngobrol sama Musa. Tapi waktu dia pulang, anak-anaknya pengen ngobrol, pengen curhat. Aduh, Papa capek sih, kemana gitu? Siki baik. Besok pagi, anak-anak belum bangun, Musa sudah pergi. Saya ketemu, saudara, sama orang kayak gitu. Saya ketemu. Dengan zaman modern yang sekarang, dengan model yang berbeda. Ada anak yang mami. Bentar. Sama papi aja, sama papi. Mami lagi sibuk. Lagi WA-WA-an, sudah. Mami lagi sibuk. Cantik, apalah, kayak gitu. Mami lagi sibuk. Nah, papi. Nanti papinya juga lagi kerja. Papinya lagi kerja. Itu saya tahu sendiri. Maaf, saudara. Maksud saya, jangan sampai kita kehilangan waktu buat anak-anak kita. Amin. Jangan sampai kita nggak punya waktu. Jangan sampai kita nggak ada ruang. Anak-anak kita tuh aset yang paling mahal dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ada amin, saudara? Jangan nanti kita menyesal di kemudian hari, kita gigit jari, saudara. Dan keadaan udah gak bisa berubah, keadaan udah gak bisa dirubah oleh apapun juga, karena waktu sudah merubah semua. Saya lihat sih, jalan sama dedinya, dedi, sama mami, pinter. Dia lagi sibuk, lagi telepon. Ada klien. Dia sibuk sih. Maminya sibuknya dengan sibuk yang beda gitu. Liatin IG, belanja, lihat tas baru, dompet, baju. Dunia lagi berubah, saudara. Dengan segala macam kesibukan yang dari zaman ke zaman itu berbeda, ya kan, saudara? Kesibukannya orang dari zaman ke zaman berbeda.
Kalau anak-anaknya Musa, dia lihat Musa, aduh kasihannya papa, papi capek, kasihan mau saya nggak kuat gitu. Kalau saya disuruh begitu saya nggak kuat. Daripada nanti saya rusak dan orang Israel rusak, enggak. Sudah bayangkan, yang akhirnya yang dampingi dan gantikan Musa siapa sudah? Yang gantikan Musa siapa? Ya. Adakah anaknya Musa? Saya takutnya itu sudah. Saya takutnya Musa hebat di tengah-tengah bangsa Israel. Musa jadi pahlawan buat orang-orang Israel, buat anak-anak mudanya orang Israel. Musa jadi pahlawan, Musa jadi panutan buat anak-anak mudanya orang Israel. Tapi nggak jadi panutan tuh buat anak-anak. Ini maaf nih, saya tidak mengecilkan Musa. Tapi buat saya ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa anak-anak Musa nggak ada yang tampil sebagai pemimpin? Padahal papanya seorang pemimpin besar yang tidak pernah ada gantinya buat orang Israel. Waktu Musa mati, saudara, waktu Musa diraibkan sama Tuhan, orang Israel berduka, meratap, ya saudara, itu berapa puluh hari. Nggak habis-habis. Saya takut kita nggak jadi pahlawan buat orang tua, buat anak-anak kita. Saya takut kita jadi penolong. Saya takut saya jadi penolong buat jemaat, tapi saya nggak jadi penolong buat anak saya sendiri. Saya jadi pahlawan mungkin saudara. Buat orang lain saya jadi pahlawan, tapi buat anak saya enggak. Apa kebiasaan? Tolong kita ya saudara, karena jangan sampai kita kehilangan generasi berikutnya dengan alasan apapun. Saya rindu saudara, anak-anak kita lebih berrohani daripada kita di hari-hari ke depan. Ada amin? Mereka, saya jadi pemimpin, tapi saya rindu anak saya bisa jadi pemimpin yang lebih besar kapasitasnya daripada saya satu hari. Dan saya rindu biarlah kerinduan itu juga ada sama saudara. Ada amin saudara? Saudara sudah hebat nih, ya, sudah hebat dalam rohani. Ya. Tapi saudara biarlah saudara rindu ke depan anak-anak saudara jadi pemimpin-pemimpin yang lebih luar biasa daripada saudara dan saya. Dan ini nggak gratis. Ini nggak cukup doa. Tiap pagi kalau saya mau berangkat doa pagi, saya harus masuk ke kamar anak saya. Saya harus tumpang tangan. Saya ingat karena papa saya juga lakukan hal yang sama sama saya. Sebelum saya pergi, saya harus datang sama papa. Saya mesti tumpang tangan sama papa. Dan apa yang papa saya lakukan sama anak saya. Saya harus tumpang tangan. Dan biarlah saudara juga seperti itu. Tumpang tangan biar berkat Tuhan itu turun atas adik depan anak kita. Ya. Tapi nggak cukup itu saudara. Ya, nggak cukup itu. Butuh, mereka kadang-kadang butuh teman gitu. Masalahnya kadang-kadang kita pasang terus grade kita sebagai papa. Gimana? Hari ini gimana? Jangan kayak gitu ya, kalau nggak suka. Jadi sudah anak tuh sudah takut duluan gitu saudara. Maaf nih saudara ya, saya melihatnya bahwa anak zaman sekarang tuh aduh. Ya mungkin juga papa saya juga bingung ngadepin saya dulu ya saudara. Orang tua kita juga bingung ngadepin kita dulu lah, sama ya saudara. Jadi sekarang kita mesti tampil sebagai sahabat, dan saya melihatnya begini,
Tuhan yang hebat, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang suci. Tapi satu saat dia pernah memperkenalkan dia adalah sahabat buat kita. Ada yang sadar? Satu saat dia bilang begini, aku adalah Raja, aku adalah Tuhan, aku adalah apa yang maha kudus, saudara. Tapi satu saat dia memperkenalkan pribadinya kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, aku adalah sahabat. Sahabat apa sih, saudara? Sahabat itu sahabat. Sahabat tuh bahasanya beda. Sahabat tuh bahasanya bukan ngapain? Nggak ada wibawa-wibawaannya. Tuhan waktu menampilkan pribadinya sebagai seorang sahabat, maka nggak ada tuh, saudara, nggak ada tuh jaim-jaiman, nggak ada tuh waktu kemudian sahabatnya dengar apa namanya curhatan, dipelototin apa diambung gitu. Nah, kita perempuan gitu misalnya, maksudnya ada pendekatan yang setara, itulah sahabat. Bukankah begitu, saudara? Ya, sahabat tuh ada pendekatan yang setara. Kita samakan diri kita seperti mereka. Kita samakan status kita seperti mereka. Kita samakan bahasa kita seperti mereka. Kita samakan derajat kita, gaya kita sama seperti mereka. Sampai akhirnya kita bisa nyambung, dan akhirnya apa, saudara? Kita bisa kenal gitu hatinya mereka. Dan mereka juga bisa leluasa. Nah, ini yang gak gampang, saudara. Karena satu sisi kita kan orang tua, satu sisi kan kita papa yang nggak bisa tuh melihat anak kita salah. Kita akan kecewa besar kalau anak kita. Tapi Tuhan sendiri menampilkan pribadinya sebagai sahabat. Jadi waktu kita cerita, Tuhan, saya sudah dosa, Tuhan. Tuhan nggak bilang dosa, upah dosa adalah maut. Ya kan? Kalau Tuhan tampil seperti itu, maka habis kita. Dan kemudian besok-besok kita nggak mau lagi cerita sama Tuhan. Kita nggak mau terbuka sama Tuhan. Karena waktu kita bilang seperti itu, Tuhan bilang, ingat loh ya, upah dosa adalah maut. Kayak Roma Irama gitu, saudara. Sampai saya tahu, saya yakin waktu Tuhan tampilkan dirinya sebagai seorang sahabat, dia peluk. Dengan gaya bahasanya dia bilang, ya tapi jangan kayak gitu lagi. Ya nggak apa-apa, tapi jangan kayak gitu lagi. Ini malah jadi merusak. Bahasanya tuh sudah bukan bahasa menghakimi, bukan bahasa apa ya, memojokkan, menyudutkan. Di antara kita ada ya, anak-anak, kita punya anak-anak yang lagi tumbuh remaja, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi jangan sampai gitu, saudara, orang dunia yang dijadikan sahabat buat mereka. Sehingga apa? Kata-kata orang dunia yang mereka pegang, kata-kata orang dunia yang jadi nasihat buat mereka, kata-kata orang dunia yang jadi solusi buat mereka, kata-kata orang dunia yang jadi patokan buat mereka. Kenapa? Karena orang tua terlalu jauh. Buat Gersom sama Eliezer, saudaraku, Musa papanya terlalu jauh. Tolong kita ya, saudara. Ya. Saya rindu anak-anak kita ke depan jadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Amin. Ya, jadi kebanggaan buat kedua orang tua kita, papa mamanya, saudara sebagai mama, saudara sebagai papa. Tapi juga menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Ada amin, saudara. Mereka jadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi apapun mereka, pengusaha, tapi pengusaha yang memuliakan Tuhan. Ya, pedagang yang memuliakan Tuhan, karyawan sih, tapi yang memuliakan Tuhan, yang hidupnya tuh memuliakan Tuhan.
Saya tidak bilang semua jadi pelayan Tuhan, tidak juga. Tapi maksudnya di marketplace anak-anak kita, mereka jadi sesuatu yang berharga gitu. Mereka jadi sesuatu yang berarti. Mereka menonjol dibandingkan yang lain, dan mereka menjadi orang yang dihargai. Dan kalau mereka orang yang dihargai, kata-kata mereka kata-kata yang bisa diterima, yang bisa diterima sama orang lain. Anak-anak kita bukan jadi ekor, anak-anak kita jadi kepala. Ada amin, saudara? Ya, nggak peduli mereka perempuan, nggak peduli. Tapi kita hidup mereka jadi kepala-kepala di hari-hari ke depan. Ada amin, saudara? Mereka bukan ekor, tapi mereka jadi kepala. Mereka yang bersuara, dan suara mereka suara yang mempengaruhi orang untuk jadi baik, suara yang mempengaruhi orang jadi benar, suara yang mempengaruhi orang untuk datang sama Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan kita. Karena hari-hari ini, saudara, maaf nih, saudara, kita kadang-kala menekan anak-anak kita karena sebuah ambisi pribadi. Hati-hati, ya. Kita dorong mereka berprestasi, tapi sebetulnya supaya kita yang kipas-kipas. Anak-anak kita disuruh berprestasi supaya mamanya hebat, papanya hebat. Hati-hati. Tolong kita, saudara, ya, tolong kita supaya kita bisa jadi sahabat buat anak-anak kita. Saya pernah, saudara, ini sedikit ya, saudara. Sebetulnya ada 2 bagian ya, saudara. Cuma kita akhir di sini. Dia ikut IF, ya, pertandingan IF itu, saudara. Spelling bee, spelling, ya, saudara. Home, HOME, gitu. Dia di Jakarta pernah juara, saudara. Waktu masuk di sini, saudara, di Cirebon, saya malah dia tambah stres, dia tambah stres. Dan waktu dia kalah, ya, dia kalah lah, sama sekali kalah banget. Maksudnya nggak masuk apa, ya, terpukul sekali, ya, terpukul sekali. Saya ngerasa bersalah sekali, ya. Tapi saya lihat ada orang tua yang gimana sih? Gimana? Papa udah ajarin. Semalaman dia ajarin. Masih bego banget. Biasa kayak bapak ya. Gitu. Kasihan sih, saudara. Kalahnya dia sendiri sudah menjadi sebuah pukulan besar. Apalagi ditambah sama kita. Bukan kita membiarkan kekalahan ini terjadi. Ada bagian, ada waktu yang lain yang kita bisa sampaikan. Di waktu yang lain kita bisa sampaikan, memotivasi dia. Tapi waktu saat itu ada sebuah pukulan yang saudara kalah aja juga ampun. Iya kan? Waktu saudara kalah main catur beda sama temen nih, bisa perasaan sepanjang hari gak enak. Ya. Dulu lagi lockdown, saudara, nggak ada kerjaan, saya main remi itu sama orang-orang main remi, main kartu. Itu kalau kalah, sudah kalah itu perasaan sepanjang hari nggak enak loh. Itu main-mainan, itu bukan kompetisi beneran. Apalagi itu sampai kompetisi beneran, saudara. Ada beban yang berat, ada beban yang besar. Lalu kemudian sudah kalah, dia juga dia pengen kalah? Enggak, dia juga pengen menang. Iya kan? Lalu kemudian ketika anak-anak kita kalah, lalu kita bilang, gimana sih? Apalagi sampai di depan orang, kita tuding anak kita. Maaf ya, saudara, dari sisi kejiwaan buat saya nggak ngerti kejiwaan, saudara. Ya,
Tapi saya pikir itu kurang bagus. Nggak mendidik, nggak membentuk anak kita jadi pemenang. Tidak. Dia nggak tahu ya, sudah punya prinsip yang lain mungkin. Tapi firman Tuhan juga bilang, jangan sakiti anak-anakmu. Hai bapak-bapak, kita butuh hikmat Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Apakah itu saudara ngadepi cucu, ya, butuh hikmat Tuhan. Dan kita rindu, kita berdoa, dan tentunya kita minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Lewat kita berkata-kata, lewat kita mendidik, waktu kita marahin, waktu kita tegur, waktu kita puji anak-anak kita. Biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan buat mereka, mendatangkan sebuah didikan yang mengarahkan mereka kepada sesuatu yang benar. Dan terlebih mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada amin, saudara? Hari-hari ini saudara, tahukah saudara bahwa yang lagi dirusak itu bukan umur 20-an. Yang lagi dirusak itu bukan umur 17-an. Yang lagi dirusak itu umur 10 tahunan. Di bawah 10 tahun bahkan lagi dirusak hari-hari. Kalau anak di bawah 10 tahun sudah rusak, saudara, gimana, saudara? Anak umur 17 tahun dirusak, anak umur 20 tahun zaman dulu, saudara. Kemudian dia berubah, dia mengalami pertumbuhan, cara berpikir yang berubah, saudara. Ya, apa yang terjadi? Dia menyadari. Tapi kalau anak-anak sejak kecil sudah dirusak sama iblis. Orang bilang atau ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ada yang orang bilang anak kecil itu kayak kertas kosong. Ya. Kalau itu sudah ditulis sama yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, dan dia sendiri berada nggak bisa nimbang. Kejahatan zaman sekarang, anak-anak kecil. Tolong kita sudah, ya, supaya sekali lagi kita memiliki generasi-generasi ke depan, generasi yang melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Ada amin, saudara? Bukan generasi yang terhilang, tapi generasi yang terus menjadi alat-alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.